Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Tentunya salam Pancasila. Alhamdulillah, pada tahmid wassalawat, semoga Allah melancarkan kegiatan kita di pagi menjelang siang ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, tadi sudah disebut, nama saya Husnil Kirom. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu, saya berbangga sekali pada kesempatan ini diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi mengenai menyusun LKPD PPKN yang menarik dalam PJJ daring. Tetapi izinkan saya nanti untuk juga memblended atau mengkombinasi bahwa LKPD yang pernah saya pakai juga di saat pembelajaran tatap muka di kelas 9 sebelum COVID-19. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini sudah saya sampaikan tadi dan Ibu Nani sudah memperkenalkan. Jadi ini pertanyaan untuk kita semuanya ya. Apakah kita sudah menyusun LKPD untuk PJJ daring? Ya alhamdulillah kalau kita sudah buat ya. Tetapi jika belum sempat, mari melalui webinar ini saya memotivasi juga berbagi begitu untuk sama-sama menyiapkan setidaknya LKPD untuk memudahkan kita dalam memberikan penugasan ke anak didik kita. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dari mengingatkan saja ini. Tadi Ibu Diana juga sudah menyampaikan dasar hukum mengenai RPP dan lain sebagainya untuk adaptasi di pandemi COVID-19. Jadi dalam surat edaran Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 ini, kita diberikan keleluasaan oleh Mas Menteri, dan pada saat webinar sebelumnya Bapak Dr. Praptono juga menyatakan bahwa yang terpenting, yang utama itu kita menjaga kesehatan dan keselamatan. Dan untuk yang selanjutnya kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa sesuai dengan kemampuan dari kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan pengertian LKPD. Sebelum memulai pengertian LKPD, yang sedang berjalan ini adalah cover dari LKPD dalam bentuk handout jika anak-anak kami berhalangan atau tidak bisa mengakses dalam bentuk daring. Nah, LKPD seperti yang kita pahami adalah lembar kerja peserta didik, atau kurikulum sebelumnya menyebut lembar kerja siswa. Dalam bahasa asingnya student worksheet. Jadi student worksheet ini biasanya digunakan dalam pembelajaran yang membantu guru ya, dan memudahkan pekerjaan siswa. Jadi secara teori bahwa LPD ini adalah salah satu sumber belajar yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh siswa. Kemudian LKPD juga tentu berisi materi ringkasan dari materi ajarnya, kemudian penugasan sampai pada penilaian. Saya mengutip pendapat dari Wijayanti bahwa LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. Ini menurut saya paling pas untuk saat ini, karena kita dalam merancang LKPD sebagaimana tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Diana melalui PJBL ya, kita harus sesuaikan bukan hanya pendidiknya tetapi peserta didik dan kemampuan orang tuanya. Jadi saya menyimpulkan bahwa LKPD ini adalah bagian dari panduan tugas yang kita berikan kepada peserta didik baik secara mandiri maupun berkelompok melalui cetak atau online, secara luring atau daring. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tentu dalam pembuatan LKPD kita ada tujuan, tetapi saya spesifikkan saja. Dalam hal ini LKPD yang kita buat itu bertujuan untuk yang pertama bagi kita sendiri, bagi pendidiknya. Bagi pendidik akan membantu dalam menyampaikan atau menguatkan materi
kemudian akan memudahkan juga dalam memberikan penugasan kepada anak-anak. Kemudian bagi peserta didik ini akan menjadi perantara yang menyenangkan, kemudian dapat juga memudahkan bagi peserta didik dalam menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh pendidik atau oleh gurunya. Kalau masa sekarang kan banyak menggunakan tugas-tugas daring gitu. Ini juga saya kutip dari pendapat Prastowo. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui apa tujuan dari LKPD, tentu LKPD yang kita buat itu memiliki fungsi. Nah, terkait dengan fungsi ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena membuat LKPD itu bukan hanya, saya garis bawahi, bukan hanya memudahkan kerjanya guru saja, tetapi juga harus memperhatikan peserta didiknya. Yang pertama, ini menjadi alternatif kita untuk mengaktifkan peserta didik, kemudian mengarahkan pembelajaran. Ketika siswa kita sudah aktif, biasanya mereka akan termotivasi untuk menyelesaikan dalam hal penugasan atau memahami materi dan pada hal keterampilan. Kemudian menghemat dalam menyajikan materi. Nah, maksud menghemat ini adalah efektivitas waktu, karena dengan LKPD sebagai media, maka kita bisa menghemat waktu yang tadi misalnya kita di dalam kegiatan inti harus mempersiapkan dulu. Dengan LKPD sebelumnya yang sudah kita siapkan, maka itu sudah bisa menghemat waktu kita. Kemudian dapat membangkitkan minat dan perhatian peserta didik, ini tidak ada masalah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi di PJJ daring ini. Kita memberikan penugasan dalam LKPD itu diusahakan mudah untuk diselesaikan, baik individual, kelompok maupun klasikal, sesuai kemampuan dari anak. Karena yang menjadi perhatian kami, mungkin dalam hal kognitif, dalam hal pengetahuan anak-anak ketika tatap muka bisa mengikuti, tetapi ada hal lain, hal teknis yang harus juga diperhatikan terkait dengan jaringan internet, sinyal, dan sebagainya. Kemudian mengasah kemampuan peserta didik dalam memahami dan memecahkan masalah. Tentu ini menjadi fungsi yang paling vital, karena LKPD itu bukan hanya untuk bukan hanya untuk mengasah pengetahuan saja, tetapi juga mengasah keterampilan dari anak didik kita. Berikutnya, menyambung dari tujuan, manfaat ini kita spesifikkan. Yang pertama, bermanfaat bagi peserta didik kita supaya mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari pembukaan sampai kegiatan berakhir begitu. Kemudian peserta didik juga dapat mengembangkan konsep. Kalau dalam PPKN sebagai bagian dari ilmu sosial, maka konsep-konsep mulai dari definisi itu harus dipahami oleh siswa sebelum masuk ke materi berikutnya. Lalu peserta didik juga mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Karena PPKN ini kan lebih pada mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan kepedulian, terutama kepedulian pada lingkungan sekitarnya. Lalu peserta didik melaksanakan proses pembelajaran, kemudian memperoleh catatan materi, dan yang terakhir menambah informasi dan konsep melalui belajar sistematis. Karena melalui LKPD juga sudah terangkum rancangan RPP yang sudah disampaikan oleh Ibu Diana tadi. Saya lanjutkan. Tentu di dalam penggunaan RPP kemudian kita curahkan dalam LKPD di sekolah bermacam-macam, tidak hanya satu. Mengapa demikian? Karena banyak bidang studi atau pelajaran yang ada di sekolah. Jadi beberapa jenis LKPD yang dimaksud di sini, mengutip dari pendapat Trianto, pertama LKPD yang dikhususkan untuk menemukan suatu konsep. Kemudian yang kedua, LKPD yang dikhususkan untuk menuntun belajar peserta didik. Lalu yang ketiga, untuk menerapkan dan mengintegrasikan konsep. Yang berikutnya, memberi penguatan atau pengayaan materi. Nah, ini yang selama ini menjadi fokus kita. Bagaimana kita membuat LKPD untuk memberikan pengayaan kepada peserta didik. Selain memberi pengayaan, tentu juga kita harus memberi perbaikan jika memang belum tercapai kompetensi yang diharapkan. Yang kelima, LKPD yang dikhususkan jenisnya untuk petunjuk praktikum bagi peserta didik di
laboratorium. Apakah laboratorium IPA, bahasa, multimedia, dan kalau PPKN dan IPS itu laboratoriumnya luas ya, laboratoriumnya adalah masyarakat. Dan yang terakhir ini lebih fokus ke PPKN, jadi LKPD yang kita buat itu ditujukan untuk proyek pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tadi sudah Ibu Diana sampaikan dalam PJBL. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa saja komponen dari LKPD? Setidaknya gambar ini menunjukkan komponen dari LKPD. Dari gambar ini, yang pertama, LKPD itu harus memiliki informasi. Apa informasi dalam LKPD? Biasanya, lembar kerja peserta didik ini merupakan bagian dari materi perumusan dasar negara yang bla 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 bla, kemudian di akhir akan disampaikan bahwa guna LKPD ini adalah untuk mengukur ketercapaian KD apa atau tujuan pembelajaran apa. Kemudian pernyataan masalah. Di LKPD juga berisi pernyataan masalah. Kemudian yang berikutnya pertanyaan atau perintah. Pertanyaan atau perintah ini bagian dari LKPD yang penting karena setelah kita menyajikan gambar atau ilustrasi atau deskripsi, biasanya di bagian akhir atau di samping kita akan mengajukan pertanyaan. Misalnya kalau yang untuk pengetahuan siapakah beliau misalnya atau apa kan beliau. Lalu yang terakhir pertanyaan terbuka atau terbimbing. Jadi LKPD juga harus membimbing kerjanya siswa. Jadi siswa merasa terbantu atau dimudahkan dalam penyelesaian tugas. Berikutnya ini kriteria yang menjadi syarat dari LKPD yang menarik. Untuk kriteria dari LKPD LKPD yang kita buat minimal ada 3 kriteria atau syaratnya. Yang pertama, syarat didaktik. Syarat didaktik ini syarat yang ditujukan bahwa LKPD itu harus mengikuti azas pembelajaran atau belajar mengajar yang efektif. Mengapa demikian? Karena dari azas pembelajaran kita mengetahui karakteristik peserta didik kita, perbedaan peserta didik kita, ada yang cepat, sedang, dan lambat, dan lain sebagainya untuk syarat didaktik. Kemudian yang kedua ada syarat konstruksi. Jadi membuat LKPD juga harus memperhatikan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran sampai penjelasan. Misalnya pada penggunaan bahasa di dalam LKPD itu harus menyesuaikan dengan tingkat usia atau kedewasaan dari peserta didik kita sampai pada kejelasan. Ini maksud kejelasan di sini bahwa LKPD itu harus mudah dimengerti dan bisa dilaksanakan penugasannya. Kemudian yang ketiga adalah syarat teknis. Dalam syarat teknis ini ada 3. Yang pertama berkaitan dengan tulisan, yang kedua gambar, dan yang terakhir adalah penampilan dari LKPD. Biasanya ini yang menarik dari LKPD syarat teknis ini. Bagaimana tulisan yang biasanya panjang, kemudian kita perpendek maksimal 10 kata dalam satu barisnya misalnya. Kemudian gambar yang sesuai dengan materi dan tampilan yang menarik bagi peserta didik. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah dalam kita menyusun LKPD? Ini langkah-langkah secara umum dulu. Dalam kita menyusun LKPD seperti yang digambar ini adalah langkah-langkah dalam LKPD IPA ya yang saya contohkan. Sebelum nanti akan saya spesifikkan pada pembelajaran PPKN. Yang pertama langkahnya kita harus melakukan analisis kurikulum. Di awal sudah disampaikan bahwa mulai dari KI, KD, indikator pencapaian, kemudian tujuan pembelajaran yang sudah kita masukkan dalam RPT, tinggal kita sesuaikan nanti di LKPD. Boleh jadi juga di LKPD juga untuk tujuan pembelajaran mengacu pada RPT yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua langkahnya adalah menyusun peta kebutuhan LKPD. Jadi kita petakan dulu apa kebutuhan dari